Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we will continue our lesson with a few more subtopic in chapter 4, which is the introduction to probability. So before this, we have learned on what is the probability. We see the definition of probability. Kita dah tengok beberapa contoh probability, apa dia probability, apa dia event, apa dia sample space, apa dia outcome. So kita dah tengok sebelum ini, dan kita juga dah tengok definition of sampling with replacement and sampling without replacement, and also on how to illustrate the Venn diagram according to the situation or to the problems. Okay, so what is the meaning of complement, what is the meaning of intersection, what is the meaning of union, okay, what is the meaning of mutually exclusive, and a few examples we already done in previous class. So today we want to continue with a basic concepts of probability. So kita akan tengok beberapa basic concept yang important for us to know in a probability. The first one is the probability of any event E. Let's say we have event E. Okay, macam mana kita nak kira probability untuk sesuatu event? Formulanya adalah number of outcome in that event divide by number of outcome in the sample space. Okay, so you need to understand what is the difference between sample space and event. Sebelum ni kita dah tengok apa dia sample space. Sample space tu adalah a set of all possible outcome for a set of all possible outcome. Kita panggil dia adalah sebagai sample space. Dan event ini adalah apa yang berlaku. Contoh, kalau kita tossing a coin, okay, apa possible outcome yang kita akan dapat? Sample space kita, the possible outcome will be head ataupun tail. Ada dua je possible outcome, sama ada head ataupun tail. Kalau kita rolling a dice, kalau kita campak dadu, apa dia kita punya sample space? Apa possible outcome kita? Sample space kita sama ada kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. So ini sample space, ini possible outcome. Okay, outcome yang berkemungkinan kita akan dapat dengan melakukan sesuatu eksperimen. Okay, so what is the event? Let's say I want to say that the event E is the event we get tail when tossing a coin. Okay, so event E adalah event kita akan dapat tail when we are tossing a coin. So macam mana kita nak kira probability untuk event kita dapat tail? Formula dia adalah number of outcome bahagi dengan number of outcome in sample space. So if you see here in sample space, how many possible time we will get tail? Okay, kita hanya ada satu sahaja kemungkinan akan dapat tail bahagi dengan number of outcome in sample space. So number of outcome in sample space ada 2. So probability we get tail when tossing a coin adalah 1/2. Okay, kalau kita rolling a dice, okay, kita campak dadu, katakanlah event B. Event B adalah we get number 4. So, what is the probability of event B? Maksudnya, berapa probability kita dapat number 4 when we rolling a die? Okay, so kalau awak tengok, when we rolling a die, kita hanya boleh dapat sekali sahaja nombor 4. So, 1 per dengan the total number of outcome in a sample space, we have 6. So, the probability we will get number 4 adalah 1/6 when we rolling a die. Okay, so that is how we want to find the probability of any event, where the way on how to find the probability of any event is by taking the number of outcome for that event divide by the number of outcome in the sample space. Okay, another example. Okay, example lain. Katakanlah kita ada dalam satu kotak tu ada 15 biji bola. Contoh. Okey, dalam kotak kita ada 15 biji bola. Okey, dan dalam 15 biji bola, okey, kita ada satu kotak
Okey, kita ada 15 biji bola dalam kotak ni. Okey, daripada 15 ini 3 bola warna merah, 4 bola warna biru, 2 bola warna kuning, okey, dan 6 bola warna hijau. Contoh. Okey, dalam kotak ada 15 bola, 3 warna merah, 4 warna biru, 2 warna kuning dan 6 warna hijau. Okey, so kalau soalan kata, let's say A adalah event, we get blue ball. Okey, A adalah event di mana kita mendapat bola warna biru. What is the probability of event A? Maksudnya kita nak cari apa dia probability of event A. So kita nak cari kebarangkalian kita akan dapat bola warna biru bila kita ambil satu bola daripada kotak ni. Okay, so formula dia is number of outcome in event A. So event A adalah get blue ball. Berapa number of possible outcome? 4. Kenapa 4? Sebab kita ada 4 bola yang berbeza. Ada kemungkinan kita ambil bola biru yang pertama, ada kemungkinan kita ambil bola biru yang kedua, ada kemungkinan kita ambil bola biru yang ketiga, ada juga kemungkinan kita ambil bola biru yang keempat. So ada 4 bola biru. Kita tak tahu kita ambil mana satu. Okay, so the number of outcome in that event is 4 divided by the number of outcome in a sample space. So number of outcome in sample space ni ada 15. So kita punya probability kita akan dapat bola warna biru adalah 4/15. So this is how we want to measure or we want to calculate the probability of any event. Okay, so a classical probability use sample space to determine the numerical probability that an event will happen. Apa yang kita buat sekarang, classical probability assume that all outcome in the sample space are equally likely to occur. Apa maksud equally likely? Dia maksud dia outcome that have the same probability of occurring. Maksudnya kalau kita ada 15 bola, tak ada yang probability dia sikit, tak ada yang probability banyak, sama rata. Okay, equally likely maksudnya dia mempunyai probability yang sama rata untuk terjadi. Okay, so this is how we want to calculate the probability of event. Alright, let's see the first property here. Okay, so the first property said that the probability of any event E is a number either fraction or decimal, and the number will be between and include 0 to 1. Okay, so when we calculate the probability of any event, the probability value will be either fraction or the number, but either fraction or the decimal number, but the number must be in between and including 0 and 1. Sama ada daripada 0 ke 1 sahaja. Dia tak boleh kurang daripada 0, dia tak boleh lebih daripada 1. Kenapa? Kita tengok ya. Katakanlah tadi kita tossing a coin. Okay, so kita tahu probability kita nak dapat head adalah 1/2. Probability kita nak dapat tail adalah 1/2 juga. Sebab apa? Sebab dalam coin kita cuma ada satu head dan satu tail. Okay, so probability nak dapat head 1/2, probability nak dapat tail 1/2. So kalau awak tengok, probability punya nilai ini berada dalam bentuk fraction 1/2, ataupun dia boleh juga kita bentukkan menjadi decimal number. So dia akan jadi 0.5. Yang ini pun 0.5. You see, the value of probability mestilah di antara 0 hingga 1. Tak boleh kurang daripada 0, tak boleh lebih daripada 1. Tapi dia boleh jadi equal to 0, dia boleh jadi equal to 1 as well. Okay, so itu maksud dia. Probability of any event E is number either fraction or decimal, and the number must be between or including 0 to 1. Okay, sama saja macam kita rolling a die tadi. Okay, probability kita nak dapat 1. Probability kita nak dapat 1 adalah 1/6. Probability kita nak dapat 2 adalah 1/6. Probability kita nak dapat 3 adalah 1/6 juga. Probability kita nak dapat 4 pun 1/6. Probability kita nak dapat 5 pun 1/6. Probability kita nak dapat 6 pun 1/6. Okay,
So ini adalah fraction, dan fraction ini kita boleh juga jadikan dia dalam bentuk desimal, nombor perpuluhan, dan nombor perpuluhan itu kalau awak tengok dia antara 0 hingga 1. Okay. This would mean that the probability would never be negative or exceed 1. So nilai probability mestilah tidak kurang daripada 0 dan tidak lebih daripada 1, but it can include 0 and it can be 1 as well. Alright, so itu adalah properties yang awak kena tahu. Yang kedua, the probability of an event will be 0 if that event cannot occur at all. So probability untuk sesuatu event itu equal to 0 bila event itu is impossible to happen. Contoh, kalau saya rolling a die, saya nak cari berapa probability saya akan dapat number 7. Ada tak dekat dadu nombor 7? Tak ada. Okay, so bila tak ada, maksudnya kemungkinan atau kebarangkalian saya nak dapat nombor 7 bila saya campak dadu adalah kosong. Kerana it impossible to happen. Tak mungkin akan berlaku sebab tak ada pun nombor 7 dekat dadu. Okay, contoh. Kalau saya tadi, saya cakap dalam kotak tu ada. Dalam kotak tadi kita ada 15 biji bola. Okay, 3 warna merah, 4 warna biru, lepas tu 2 warna kuning, dan kita ada 6 warna hijau. Okay. Saya nak cari probability saya akan dapat bola warna oranye. Apa kebarangkalian atau probability saya akan dapat bola warna oranye? It will be 0. Why? Because dalam kotak ni mana dah ada bola warna oranye. So macam mana awak nak dapat bola warna oranye kalau dalam kotak tak ada bola warna oranye? Okay. So the probability of an event will be 0 if it's impossible to happen. Event cannot occur, so dia jadi 0. For instance, when a dice is rolled, what is the probability to get number 0? Ni number 10. Ni contoh lah. Tadi saya bagi number 7. So, kalau kita roll a die, kita nak dapat nombor 10, is impossible lah. Mana ada dekat dadu tu nombor 10? So, the probability will be 0. Okay? And then, the probability of an event will be 1 if an event is certain to happen. For instance, when dice is rolled, what is the probability of getting a number less than 7? Less than 7. Dia tak cakap dapat nombor sama dengan 7. Tapi dia kata berapa probability kita akan dapat nombor less than 7. Okay, kalau awak tengok, probability kita akan dapat nombor 1 adalah 1/6. Probability kita akan dapat nombor 2 pun 1/6. Probability kita akan dapat nombor 3 pun 1/6. Nombor 4 1/6. Nombor 5 1/6. Nombor 6 1/6. Sekarang soalan tanya, apakah probability untuk kita dapat number less than 7? Kurang daripada 7. So yang ini pun kurang daripada 7, yang ini pun kurang 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 7. So macam mana kita nak dapat probability? Kita kena tambah semua sekali. So bila tambah semua sekali, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, awak dapat sama dengan 6/6. 6/6 ni equal to 1. So ini adalah example dia. Okay. And then, the sum of the probability of all the outcome in the sample space is 1. Okay, so kalau kita tambah probability outcome dalam sample space, mesti dapat sama dengan 1. Tadi kita dah tunjuk yang ini, awak dapat 6/6 sama dengan 1. So, katakan dalam case bola dalam kotak ni tadi, okay, probability kita dapat bola warna merah adalah 3/15. Sebab total dalam sample space ada 15. Probability kita dapat bola warna biru adalah 4/15. Probability kita nak dapat bola warna kuning adalah 2/15. Dan probability kita nak dapat bola warna hijau adalah 6/15. So kalau awak tambah semua sekali, 3/15 tambah 4/15, 7/15, 7/15 tambah 2/15, 9/15, 9/15 tambah 6/15, awak akan dapat 15/15 sama dengan 1. Maksudnya
Sum up hasil tambah ke semua probability of the outcome in the sample space mestilah dapat sama dengan 1. Kalau tak, awak salah lah dekat mana-mana. Okay, so itu adalah properties number 4. The sum of the probability of all outcome in the sample space mesti dapat sama dengan 1. Alright, sekarang kita nak tengok contoh. Okay, saya padam dulu yang ni. Serabut pula tengok banyak sangat. Okay, sekejap . Okay, so sekarang kita nak tengok contoh. Katakanlah sekarang kita ada guli dekat dalam beg. Macam dekat lukisan ni, ada guli dalam beg. Okay, kita ada guli dalam beg, guli pelbagai warna. So, a bag contain of 23 yellow marbles. Okay, 23 ada marbles tu guli. 23 guli dalam beg ni. Okay, ada 23 guli warna kuning. Ada 20 guli warna hijau dan ada 21 guli berwarna purple. So, ada berapa total guli dalam beg ni? 23 campur dengan 20 campur dengan 21, kita ada 64 biji guli dalam beg ni. Okay, 64 biji guli. So, sekarang berapakah probability kita akan dapat yellow marbles? So, yellow marbles ada 23. Keseluruhan marbles dalam ni ada 64. So, probability dia adalah 23/64. So, apa probability kita nak dapat green marbles? So, green marbles ada 20. Keseluruhan dalam beg ni ada 64. So, kita akan dapat 20/64. Apa dia kebarangkalian ataupun probability kita nak dapat purple marbles? So, purple marbles dalam beg ada 21, keseluruhan 64. So, kita punya kebarangkalian adalah 21/64. So, kalau awak tengok, ini adalah properties number 1. Okay, di mana kita punya probability is in fraction. Dan kalau awak tukarkan fraction ni menjadi decimal, dia adalah nombor di antara 0 to 1. Okay, so probability kita akan dapat red marbles berapa? Dalam beg ni kita ada guli warna kuning, guli warna hijau dan guli warna purple. Kalau saya tanya awak, apa kebarangkalian kita akan dapat guli warna merah? Jawapannya adalah kosong. Kenapa? Kerana event itu tidak mungkin berlaku. Dalam beg ni tak ada guli warna merah. So, the probability is equal to 0. So, itu adalah properties number 2, di mana kalau event itu tidak berlaku, bermaksud dia punya kebarangkalian adalah bersamaan dengan kosong. Okay. Probability kita dapat guli warna kuning ditambah dengan probability kita dapat guli warna hijau dan ditambah dengan probability kita dapat guli warna purple adalah 23/64 campur 20/64 campur 21/64 bersamaan dengan 64/64, which is equal to 1. So, ini adalah properties number 4. Okay, ini adalah properties number 4 di mana hasil tambah ke semua probability of a outcome in the sample space must get equal to 1. Okey, hasil tambah semua probability dalam sample space mesti dapat sama dengan 1. Okey, so itu adalah 4 properties pertama yang awak kena ingat untuk kita punya probability concept.